Selamat datang di Genpod, Genre Podcast, tempat kita ngobrol soal hal penting, inspiratif, dan pastinya relevan untuk generasi muda. Hari ini kita bakalan bahas topik yang mungkin sering banget kita dengar, tapi kadang-kadang suka bingung mulai dari mana. Nah, untuk temanya hidup produktif dan peduli sosial, anak muda bisa apa? Nah, ternyata jadi produktif itu nggak cuma soal kerja atau mendapatkan uang, tapi juga soal kontribusi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Reski Desa Ismayawati. Beliau seorang ASN di Pemkot Kota Depok dan Duta Kopri Provinsi Jawa Barat, serta menjadi Wakil Ketua PKK Pokja 3 Kota Depok yang aktif dimanapun. Mungkin boleh Bu Reski untuk hadir ke meja podcast. Halo. Halo Ibu. Halo. Alhamdulillah baik. Apa kabar Bu Reski? Alhamdulillah baik. Gimana adik-adik, sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bu Reski karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast perdana kami. Oke, sebelum kita mulai podcastnya, mungkin kita bisa tanya dulu, sekarang Ibu tuh kesibukannya apa ya? Sekarang kesibukannya alhamdulillah selain jadi ASN di Pemkot Kota Depok, saya juga sebagai wirausaha. Tentunya wirausaha milenial. Gitu. Kalau kalian Gen Z kan? Iya. Mungkin boleh di-share Ibu, usaha Ibu apa? Oke, jadi kalau saya alhamdulillah itu karena suka hobi berkebun, jadi saya tuh sekarang menekunin usaha pertanian. Jadi namanya agribisnis, artinya usaha di lingkup bidang pertanian. Seperti itu, saya pengembangan produk-produk seperti media tanam, terus juga perkebunan sayur-sayuran untuk hidroponik, aquaponik, dan masih banyak lagi, alhamdulillah. Terus kalau untuk selain Ibu sibuk di Pemkot Kota Depok, selain menjadi ASN serta Wakil Ketua PKK, kalau di kelurahan sendiri di Bakti Jaya Ibu menjabat sebagai Ya, alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjadi Kepala Seksi Kemasyarakatan atau Kasih Kemas dan Pelayanan. Artinya di sini saya lebih bekerja ke dalam bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, terus juga pelayanan warga masyarakat yang ada di Kelurahan Bakti Jaya. Oke, Ibu kan di sini menjabat sebagai Duta Kopri Provinsi Jawa Barat di tahun 2023. Boleh dong Ibu ceritain, siapa tahu Ibu juga bisa kasih saran dan pendapat untuk anak muda. Kira-kira pengalaman-pengalaman apa serta ide-ide apa Ibu untuk anak muda yang mungkin masih ragu Ibu untuk melangkah ke depan, gitu, takut salah atau apa. Boleh Ibu ceritain. Oke. Jadi alhamdulillah waktu itu tahun 2023, tepatnya di bulan November, saya terpilih menjadi Duta Kopri Provinsi Jawa Barat. Dan dengan terpilihnya menjadi Duta Kopri Jawa Barat selama masa periode 1 tahun pengabdian di Kopri secara tingkat nasional ya, saya sudah beberapa kali menjadi moderator tingkat nasional, dan tentunya itu suatu kebanggaan ya, karena memang tidak hanya kita mengenal sesama ASN dalam lingkup Pemkot Kota Depok saja, tetapi juga secara nasional kita ketemu dengan ASN se-Indonesia. Seperti itu. Jadi itu satu kebanggaan dan pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan uang. Iya. Nah, menurut Ibu nih lebih suka di bidang pekerjaan atau di bidang bisnis? Bidang pekerjaan itu maksudnya lebih senang kantoran atau bisnis? Ya. Kantoran dan bisnis adalah dua hal yang berbeda ya kan. Jadi bisnis itu memang adalah sumber utama penghasilan keluarga saya, dan kantoran yang sedang saya jalani artinya jadi seorang ASN. Kalau bagi saya ya, ini tidak berlaku secara
umum tapi berlaku untuk pribadi saya. Itu adalah aktualisasi diri saya. Bagaimana diri saya bisa langsung terjun ke masyarakat, bisa bermanfaat, bisa memberikan value yang lebih di masyarakat secara luas, secara langsung. Jadi kalau di kelurahan itu kan pelayanan kita adalah pelayanan langsung terjun ke masyarakat, langsung tatap muka dengan warga masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kita. Nah, itu value-nya yang kita rasakan, kita bisa membantu orang lain. Kita bisa langsung tatap muka dengan orang yang memang membutuhkan bantuan kita, dan kita bisa meningkatkan rasa empati, terus juga mengaktualisasi diri kita bahwa kita ini ternyata bisa bermanfaat lebih kepada orang lain gitu. Yang kita lihat kan ibu tuh sangat energik ya. Nah, kebanyakan mungkin anak muda tuh kayak mungkin energi sosialnya gampang habis. Nah, gimana sih cara ibu untuk tetap semangat gitu setiap harinya, mau pagi kita kadang kalau ketemu sama ibu siang sore tetap aja semangat, itu gimana sih Bu? Atau ada tips and trick untuk para remaja khususnya? Iya, gimana caranya kita bisa semangat terus tuh? Sebenarnya aku juga ada loh titik dimana aku tuh capek gitu ya, dimana energiku habis, tapi memang nggak diliatin aja sama orang. Jadi ketika aku capek, terus aku lagi pusing atau lagi mungkin stres, banyak pekerjaan, sebenarnya ya itu juga aku rasakan gitu. Cuman memang itu nggak aku tampilkan ke orang lain gitu, karena gini, kalau kita selalu energinya positif, kita bisa menularkan energi positif itu kepada orang lain. Jadi energi itu kan menular ya. Kalau kita yang mengeluarkan energinya negatif, ya kita akan menularkan energi negatif itu. Dan saya nggak mau saya itu menjadi pancaran dari energi negatif itu. Makanya saya berusaha untuk selalu recharge energi ya, sebenarnya kayak manusia yang lain ya, mungkin kayak scroll TikTok ya kan. Istirahat. Kadang juga pentingnya deep sleep sekitar 5 menit 10 menit ya. Kalau memang kita lagi nggak baik-baik saja, kita butuh istirahat ya kita istirahat gitu. Jadi memang waktunya kita istirahat ya kita istirahat, waktunya kita kerja ya kita kerja. Kalau kayak jam istirahat kantor ya saya gunakan memang untuk istirahat kantor. Jadi setelah istirahat kantor selesai, energi saya udah balik gitu. Jadi memang kita harus bisa time management sih ya, gimana kita untuk istirahat ya kita istirahat, kalau waktunya kita kerja ya kita kerja gitu sih. Kadang kan yang dilakukan banyak orang adalah suka nyampur, lagi kerja dia istirahat, kirain istirahat dia kerja, jadi suka kebalik-balik gitu. Makanya time management itu penting supaya ya kita fresh terus. Kalau pas pulang kantor waktunya istirahat di rumah ya saya istirahat di rumah gitu. Waktunya jam tidur ya saya tidur, nggak begadang. Saya jarang sekali begadang. Jadi memang dari diri saya sendiri sudah menyadari adalah saya ingin hidup di dunia ini itu umur panjang, tetapi juga nggak sakit-sakitan gitu loh. Jadi kalau teman-teman kepengen sehat ya jangan suka begadang. Jadi maksimal banget jam 10 tuh sudah tidur. Itu supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Apalagi saya kan udah 30 up. Memang kualitas tidur itu sangat penting. Ya. Kalau kalian pasti suka begadang kan? Enggak sih, maksudnya aku sih paling ini jam 10. Scroll TikTok, jam 1 masih main Mobile Legends pasti ya kan? Iya. Iya kan? Jarang. Masa? Jarang. Iya, jadi sebenarnya kalau masih muda tuh ya
benar-benar asah apa yang jadi potensi kita, supaya kita itu bisa tahu potensi terbaik kita nanti di saat usia kalian memang betul-betul sudah memasuki dunia yang kehidupan yang sesungguhnya gitu. Kalian ini masih muda kan, ya kan? Jadi kadang kita tuh di usia muda seperti kalian itu kayak nggak ngerti nih, nggak ngerti sebenarnya gue ini kemampuannya apa sih gitu, karena masih cari jati diri, ya kan? Masih cari jati diri. Sebenarnya who I am, siapa saya gitu. Nah, ya seperti ini kegiatan-kegiatan podcast seperti ini tuh bagus sekali. Karena ini akan mengasah skill daripada public speaking, skill daripada tingkat percaya diri. Jadi itu bagus banget gitu. Terus juga kalian asah potensi diri dengan berkegiatan sosial di luar juga itu bagus. Nanti kalian akan merasakan apa yang kalian sukai dan apa yang akan nanti bisa jadi cuan. Yang penting kita jadi manusia bermanfaat dulu ya, Bu. Iya benar, yang penting kita positif, vibe, dan juga kalau bicara itu yang bagus-bagus. Karena apa yang kita bicarakan itu adalah itu doa. Gitu. Jadi usia 30 tahun targetnya, jadi kalian harus punya target ya. Tulis ya, Bu. Ya, target hidup gitu. Perkara itu nanti terkabul atau tidak kan itu urusan yang di atas, tapi kalian harus punya target dan harus Diimbangi usaha. diimbangi dengan usaha. Nah, Ibu gimana cara mengembangkan bisnis? Cara ngembangin bisnis, sebenarnya bisnis itu adalah kemauan ya, dan yang paling penting adalah konsisten. Jadi kalau kita bisnis kita nggak konsisten, itu yang ada capek sendiri nanti. Jadi awal bisnis itu yang paling susah adalah memulai, ya kan? Memulai itu susah sekali dan konsisten lebih susah, ya kan? Kadang tuh orang berpikir, aduh bisnis terpentok dengan modal. Padahal sebenarnya bisnis itu satu-satunya modal itu bukan faktor yang utama sebenarnya. Memang cukup kalau nggak ada modal kita nggak akan bisa ya namanya lancar berbisnis. Tapi sebenarnya bahwa mau aja dulu, terus juga ada keinginan yang kuat. Jadi modal itu nanti kita bisa seiring berjalannya waktu, bahwa kalau kita membangun personal branding yang baik, kita bisa dipercaya sama orang trust. Kalau kalian nggak punya modal, orang lain yang akan bisa tanam modal gitu. Itu sebenarnya kuncinya adalah di diri kita sendiri. Kalau kita secara personality baik, kita mudah dipercaya sama orang lain, modal itu datang. Tetapi kalau personal branding kita aja nggak bisa dipercaya sama orang lain, boro-boro orang akan percaya sama bisnis kita. Jadi modal bukan faktor utama. Yang faktor utama adalah diri kita. Bagaimana caranya kita itu menjadi orang yang dengan personal branding yang bagus gitu. Supaya kalau kita ingin melangkah, orang percaya dan orang di luar sana support. Di era globalisasi ini, gimana sih Ibu ngembangin bisnis Ibu di media sosial, Bu, biar tips and tricksnya mungkin boleh biar menarik gitu, biar orang tuh jadi kayak wah nih keren nih gitu. Jadi kalau tips and trik mengembangkan bisnis di media sosial, memang zaman sekarang kalau kita mau bisnis secara skala nasional, artinya kita bisnis tidak dibeli hanya teman kita yang beli, ya kan? Kalau kita bisnis hanya teman kita yang beli atau nunggu teman kita ngelarisin dagangan kita, bisnis kita nggak akan besar. Kita nggak akan bisa beli mobil, kita nggak akan bisa beli rumah miliaran, ya kan? Kita mindsetnya memang harus secara global atau secara luas. Artinya bahwa kita harus mencari konsumen itu sebanyak-banyaknya. Artinya bisnis kita harus dikenal secara meluas. Caranya memang
itu tidak gampang. Ya, mengawalin itu tidak gampang. Ya memang lagi-lagi adalah personal branding dan kita juga konsisten di media sosial. Kita menciptakan media sosial yang bermanfaat. Ketika orang follow, mereka mendapatkan manfaatnya. Buat apa yang benefit yang didapat ketika orang follow kalau misalkan akhirnya follow tidak dapat manfaat apa-apa. Artinya bahwa memang media sosial kita gunakan secara bijak dan untuk share ilmu dan share banyak kebermanfaatan. Seperti itu sih. Kalau saya kan karena basicnya pertanian, jadi saya suka nge-share bagaimana cara bertani, cara berkebun, cara memperbanyak tanaman, cara handling tanaman sakit gitu. Jadi orang dapat manfaatnya. Oh, ketika buka Instagram penjual tanaman, ini loh tips cara merawat tanaman lagi sakit. Caranya seperti ini, tahapannya seperti ini. Oh, ketika perbanyakan tanaman kayak gini caranya. Jadi orang dapat manfaatnya. Seperti itu. Menarik banget ya. Jadi belajar banyak juga tentang bisnis. Nah, oke. Gimana sih Ibu, kan yang kita tahu ya, Ibu banyak banget kegiatan entah dari bisnis, dari pekerjaan. Nah, gimana sih cara Ibu untuk membagi waktu antara pekerjaan serta bisnis? Oke, alhamdulillah ya kalau misalkan bisnis itu kan saya bisa remote ya dari jauh, terus juga bisnis itu juga saya kerjakan tidak saya sendiri tetapi juga bisnis bersama dengan suami. Artinya sebenarnya saya lebih ke support. Di dalam bisnis itu saya jadi personal brandingnya. Jadi kadang kalau bisnis ketika brandingnya adalah seorang perempuan itu lebih gampang diterima oleh market. Jadi memang kalau di bisnis itu saya lebih ke personal branding saja, tetapi untuk operasional pelaksanaan sehari-hari itu lebih ke suami yang menghandle dan juga tim bersama di penjual tanaman gitu. Jadi nama bisnisnya namanya penjual tanaman, IG-nya penjual tanaman. Bisa di follow ya. Teman-teman boleh cek aja. Nanti ada di bawah ini. Iya. Nah, tadi kan Ibu bilang Ibu personal brandingnya. Nah, gimana sih Bu cara kita tuh supaya pede gitu Bu di kamera? Karena kan yang kita lihat Ibu di Instagram, di TikTok, dan sosial media Ibu tuh Ibu luwes banget, kayak udah benar-benar lancar ya gitu. Oke. Awalnya tuh dulu saya tuh minder ya. Dari kecil tuh saya sebenarnya minderan, suka dibully, suka dikata-katain yang bikin kita tuh jadi rendah diri, jadi nggak pede. Tapi saya tuh pernah berpikir bahwa sebenarnya saya lebih berharga dari apapun gitu. Jadi sebenarnya saya tuh tidak pantas berada di titik yang saya tidak pede atau saya rendah diri. Itu kembali lagi ya, kita support diri sendiri sebenarnya. Jadi kadang kesakitan perasaan hati itu tuh sebenarnya yang bisa menyembuhkan diri adalah diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau misalkan kita merasa nggak pede, kita merasa kayaknya aku nggak pantas, itu sebenarnya tuh timbulnya di dalam diri kita. Jadi ya kita harus bisa bisa membuat satu pemikiran ya untuk memotivasi diri sendiri. Sebenarnya kita ini maunya apa, sebenarnya kita ini bisanya apa. Nah, yang saya lakukan adalah saya terus mengasah potensi yang ada di dalam diri saya supaya tingkat percaya diri saya bisa naik. Karena saya merasa memang dulu saya benar-benar yang ada di titik terendah tuh, yang hancur. Kalau dibilang anak kecil tuh cukup hancur ya, karena memang selalu dibully, mungkin karena warna kulit kayak gitu. Karena memang dulu di keluarga saya itu kan kulitnya kan putih-putih ya, sedangkan saya kulitnya coklat sendiri. Jadi terus juga pembulian itu kan hadir di mana-mana gitu, yang dibilang hitam lah gitu. Jadi ya lebih ke body shaming. Lebih ke body shaming. Tetapi sebenarnya yang
bisa bikin kita berharga ya kita sendiri. Ternyata bahwasannya inner beauty itu lebih penting. Jadi kecantikan dari dalam. Artinya saya menumbuhkan kecantikan dari dalam itu sendiri. Ya dengan kita asah potensi. Asah potensi seperti skill public speaking, terus juga wawasan yang luas. Ketika kita punya wawasan yang luas, kita jadi pede apabila kita berhadapan dengan orang lain. Jadi kalau misalkan kita diajak ngomong, diajak ngobrol, kita tuh bisa masuk kemana aja. Intinya kita harus punya wawasan yang luas. Jadi memang kalau misalkan saya boleh saran ya, memang pendidikan itu pada akhirnya sangat menunjang ya, tingkat kepedean seseorang itu sih. Nah, ini kan masih nyambung ya Bu, dan kita juga udah beberapa bikin pertanyaan. Menurut Ibu sendiri, apa sih makna hidup produktif di era sekarang, terutama buat anak muda? Oke, makna hidup produktif ya. Sebenarnya hidup produktif adalah hidup dimana kita tuh bisa menghasilkan sesuatu, ya kan? Artinya apa yang kita lakukan itu menghasilkan, terus juga bisa bermanfaat baik diri kita maupun orang lain. Seenggak-enggaknya bermanfaat untuk diri kita deh. Perkara nanti bermanfaat untuk orang lain itu alhamdulillah banget. Tetapi kita lakukan yang terbaik dulu buat diri kita sendiri nih. Kita love sama diri kita, ya, love self ya. Kalau orang anak muda zaman sekarang bilangnya love self sama diri kita sendiri. Kalau kita love self sama diri kita sendiri, kita menghargai diri kita sendiri, akhirnya itu akan terpancar keluar. Ya, energi baik itu akan terpancar keluar. Akhirnya kita bisa lebih produktif atau kita bisa melakukan hal-hal yang ternyata bisa mempengaruhi orang lain. Ketika kita bisa mempengaruhi orang lain, artinya itu bermanfaat bagi orang lain gitu. Apalagi manfaatnya bisa manfaat yang lebih positif. Misal saya di bisnis nih, saya melakukan pekerjaan-pekerjaan di bisnis saya, akhirnya saya bisa menggaji beberapa karyawan. Tentunya itu kan sesuatu yang produktif dan juga bermanfaat. Mereka bermanfaat untuk karyawan-karyawan saya. Ketika saya bisa menghasilkan pekerjaan di bisnis saya, itu artinya pekerjaan untuk teman-teman tim saya, ya kan? Ketika pekerjaan untuk teman-teman tim saya, berarti itu adalah rezeki untuk mereka. Betul. Jadi sebenarnya itu akan ada circle-nya. Gitu juga saya di ASN. Ketika saya melakukan pekerjaan yang terbaik untuk warga masyarakat, itu bermanfaat dan berdampak baik, berarti kan itu ada manfaatnya, ada efeknya, impactnya buat orang lain gitu. Mungkin kan bisnis Ibu alhamdulillah udah sukses ya. Alhamdulillah. Boleh Ibu coba jelasin Ibu kayak ceritain gitu, awal Ibu merintis bisnis tuh gimana sih bisa sukses sekarang? Jadi awal saya merintis bisnis itu sebenarnya hal yang nggak sengaja ya. Memang hobi saya itu kan suka bertanam, berkebun, terus juga merawat tanaman. Pada suatu ketika memang saya itu kan sempet LDR sama suami di Makassar. Saat LDR, tempat saya rilis untuk bisa keluar dari hal-hal yang negatif itu adalah saya mencurahkannya lewat berkebun, supaya perasaan rindu, perasaan sedih, ya betul, itu bisa sedikit terobati dengan saya melakukan hal-hal yang produktif itu. Produktifnya saya waktu itu merawat tanaman, akhirnya dari tanaman satu jadi banyak. Biar nggak merasa kesepian. Ya benar, biar nggak merasa kesepian ya kan. Kita alihkan perhatian yang negatif kita ke
hal-hal yang produktif sama positif. Kan kita kalau ngerawatin tanaman kan, wah kalau tanamannya gede kita seneng ya kan, tanamannya apalagi subur kan, berbuah ya, Bu. iya tanamannya subur kan seneng gitu kan. Nah itu cara saya ngalihkan waktu itu, dari sedikit tanaman jadi banyak, jadi kayak hutan. Dari situ akhirnya saya coba perbanyakkan tanaman waktu itu tanamannya monstera itu waktu itu belum mahal-mahal banget ya, tapi saya coba perbanyakkan. Ternyata berhasil. Saya iseng upload di medsos, sebenarnya itu nggak sengaja, saya iseng upload di medsos, ternyata itu laku. Banyak yang suka ya, Bu. Banyak yang suka, ada yang nanya ini harganya berapa gitu. Saya iseng jawab sebenarnya. Saya iseng jawab harganya 450.000. Orang nggak nawar, langsung deal. Saya kan mikir ya, tanaman harga 450.000, saya asal jawab deal, mau, nggak pakai nawar. Saya kaget, ini ada harganya gitu. Dari situ mungkin muncul ide-ide ya, Bu. Iya, ternyata ini ada harganya. Ketika ada harganya, disitulah saya mulai mencoba untuk rutin upload di media sosial terkait tanaman gitu. Kesini-sini kok COVID. Waktu itu suami saya udah balik ke Bogor. Waktu itu saya rumahnya Bogor. Balik ke Bogor, tapi alhamdulillah sekarang karena bisnisnya sukses. Alhamdulillah berkembang maksudnya. Alhamdulillah. Sukses kan takaran orang kan beda-beda ya. Relevan aja. Relevan, relatif ya kan. Tapi alhamdulillah bisa bikin saya jadi pindah ke Depok. Dan alhamdulillah dikenal banyak orang ya. Iya. Usaha tanaman Ibu Reski. Di situ juga kita mulai rutin untuk upload di media sosial. Kita jual tanaman apa aja lah gitu. Waktu itu saya masih ngantor. ASN, Ibu. Iya masih ASN, masih ngantor. Dulu apa aja saya jual, sampai tanaman 100.000 juga saya iderin tuh ke teman-teman kantor. Tawar-tawarin. Saya upload di medsos, tetap ya alhamdulillah respon orang bagus ya. Ternyata memang luar biasa. Terus saat itu juga saya punya bisnis itu bisnis rumah makan, tapi akhirnya bangkrut. Ya udah, kita mencoba. Nah, dari cerita yang Rizky tadi, gimana nih Ibu ngerasain jadi Ibu Rizky? Yang banyak dikenal orang, yang banyak mungkin diinin orang gitu ya. Diiniin apa? Maksudnya direpotkan orang, kayak apa kan orang kayak aduh gimana ibu ya, gitu. Gimana Ulang dulu dong. Nggak apa-apa. Ada ketawanya. Nggak apa-apa. Kan nanti kan dipotong. Nggak apa-apa, justru itu alami gitu. Ketawa-tawa, santai. Gimana rasanya jadi Bu Reski ya? Gimana rasanya jadi Bu Reski? Gimana rasanya ya? Rasanya ya alhamdulillah. Kalau perasaan saya ya sekarang ya senang. Tentunya saya sangat bersyukur ya sama semua anugerah yang sudah diberikan Allah sama saya, atas semua kemudahan-kemudahan, atas semua petunjuk jalan yang saya lalui step by step. Alhamdulillah saya dikuatkan dari segala proses. Saya dikuatkan sama Allah. Saya diberikan kemampuan, petunjuk, kemudahan. Itu satu anugerah yang luar biasa sih. Jadi kalau dibilang gimana rasanya dari saya senang, happy, karena dari segi pekerjaan saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dari segi bisnis alhamdulillah juga bisa bermanfaat untuk orang banyak, karena saya menciptakan produk yang memang untuk melestarikan lingkungan, ya kan, produk pertanian, ya kan, kita go green gitu. Semangat go green. Dari segi apa lagi? Dari segi
keluarga, alhamdulillah saya diberikan anak-anak yang soleh, insya Allah soleha juga, suami yang luar biasa, support sekali sama saya sampai detik ini, yang selalu luar biasa lah supportnya tuh, yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang bikin ibu selain suami ya, yang bikin ibu jadi kayak semangat gitu untuk menjalani semua ini tuh apa sih? Yang bisa bikin aku semangat menjalani semua ini adalah sebenarnya pertama adalah orang tua, ya kan. Kita jalani hidup kalau sebagai anak itu kepengen bahagiain orang tua, kita kepengen memberikan sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan, karena kebahagiaan orang tua adalah melihat anak-anaknya ada kehidupannya itu sukses, bahagia. Dan saya ingin tunjukkan itu sama orang tua. Kedua tentunya ini ya, permata hati ya, anak-anak ya. Anak-anak saya sudah berhasil bikin saya jungkir balik lah, berkata kerja kaki di kepala, kepala di kaki. Artinya kita jadi punya kekuatan yang lebih ya, karena memang ada harapan di depan. Harapan kita ya anak-anak kita, ya kan. Itu yang ketiga adalah tentunya orang-orang di sekitar saya yang memang membutuhkan saya. Jadi alhamdulillah bisa jadi cahaya untuk orang lain. Itu sih, itu saya senang ketika saya bisa jadi cahaya untuk orang lain. Oke. Selain mungkin dari orang sekitar ya Bu, kira-kira ada rekomendasi nggak sih Bu dari film atau dari buku atau dari akun media sosial yang bisa menjadi inspirasi khususnya untuk para remaja? Oh ya, kalau aku tuh ada ini ya, buku La Tahzan, jangan bersedih, ya kan? Iya. Itu bagus banget buat teman-teman yang memang sedang merasa hopeless, ngerasa percaya diri, ngerasa jalan hidup itu rumit, ya kan? Itu bagus banget teman-teman baca supaya bisa membangun diri kalian bahwa ternyata harapan itu selalu ada. Gitu. Jadi jangan pernah putus asa. Orang kalau udah putus asa, akhirnya nggak mau ngapa-ngapain, ya kan? Akhirnya nggak mau berbuat sesuatu, akhirnya yang ada hanya negatif aja yang keluar dari dirinya, ya kan. Makanya kadang memang kita butuh rilis dengan hal-hal yang positif sih. Dan juga kan banyak mungkin omongan-omongan negatif Ibu dari luar yang bikin kita jadi kayak malu, aduh gimana nih, takut tanggapan mereka. Nah, kira-kira itu kira-kira Ibu ada saran mungkin secara pendapat untuk anak muda biar bisa keluar dari zona itu ya Bu? Karena itu emang lagi permasalahan yang sedang dialami banget gitu bagi Iya. remaja khususnya. Ya itu nggak cuma remaja aja kali. Mungkin Orang dewasa. Iya, orang dewasa juga lebih gitu kan. anak remaja kan maksudnya mereka belum bisa stabil gitu dari mentalnya kalau nggak dengan informasi yang cukup. Iya, memang. Jadi sebenarnya hal itu nggak cuma remaja aja ya. Bahkan saya sendiri kan hidupnya nggak mulus-mulus amat gitu kan. Tentunya banyak juga yang ngomongin di belakang. Cuma kadang tuh memang orang itu mudah menilai sebelum sebelum terlihat hasilnya, ya kan. Orang tuh mudah menilai sebelum terlihat hasilnya. Nah, itulah kadang kebanyakan orang seperti itu. Ya, kita yang bisa kita lakukan adalah ngebuktiin kalau insya Allah hasilnya akan bagus. Malah jadi motivasi ya. Ya, itu bukan kan jadi malah motivasi, jadi hambatan. bukan jadi hambatan gitu kan. Itu sih, segala hal, segala sisi itu bisa jadi motivasi gitu. Tergantung kitanya mau jadiin itu motivasi atau malah jadi Down gitu. ngedown atau peruntuk semangat gitu. Karena hidup itu kan pilihan ya, pilihannya bagus ya, mindset kita harus bagus. Pilihannya jadinya kita ngedown ya, berarti kan mindset kita jadi gak bagus gitu. Jadi kamu tinggal milih, kamu milih yang mana. Jadi motivasi dong Iya ya. kan, kalau misalkan memang orang
berpikir negatif sama kita, ya jadikan itu motivasi untuk kita kalau pikiran mereka tuh nggak betul. Malah Iya jadi kan? pembuktian ya. Ya betul sekali. Luar biasa banget nih. Ya karena orang sukses itu karena rasa sakit. Ya, betul banget. Ya. Betul banget. Dibangun suksesnya itu karena rasa sakit yang terus-terusan. Jadi dengan rasa sakit itu jadi dia termotivasi untuk grow up gitu. Luar biasa banget ya Aura. Alhamdulillah. Masya Allah. Mutiara, Miftah juga bisa. Makanya semangat terus, cari hal-hal yang positif terus, menginspirasi terus. Kalau kita bisa menginspirasi orang lain, kita bisa menginfluence orang lain, insya Allah lah pekerjaan apapun yang ada di hadapan kita tuh jadi lebih gampang, lebih mudah. Terima kasih Rizky atas saran, pendapat, cerita-cerita menarik yang bikin kita jadi wah ternyata Gak gampang jadi Bu iya. Rizky. Iya, dan ternyata kesuksesan bisa dimulai dari mana aja atau dari hal-hal yang mungkin kita nggak sangka-sangka ya. Kan tadi Bu Rizky bilang dari hal-hal yang gabut-gabut aja. Iya, dari gabut-gabut aja, benar. bikin ini biar nggak ngerasa kesepian, tiba-tiba sekarang jadi sukses ini. Wah, Masya Allah banget. Iya, alhamdulillah. Dan memang support orang sekitar juga penting ya. Itu makanya ya kalau orang lain mau support, artinya kita sendiri juga harus support juga gitu kan. Jadi ada timbal balik. Kalau kitanya sama orang lain tidak support, ya orang lain tidak akan support sama kita. Gitu. Salah satunya ya, alhamdulillah punya pasangan yang support. Saya juga support sama pasangan. Jadi ada timbal baliknya ya. Yes, jadi kita bisnis ini kita jalankan 2 motor. Itu bisnis jalankan 2 motor itu akan lebih powerful dibanding 1 motor, ya kan? Lebih kuat juga dia Lebih kuat fondasinya, terus juga saling melengkapi, gitu, ya kan? Nah, itu teman-teman ya, berpasangan itu harus saling support. Iya, nanti kalau kalian mau pilih pasangan, jangan sampai salah pilih pasangan, ya. Jadi memang Jadi kalau kita emang mau yang dapat yang baik, kita juga ya harus support baik dia. dulu, benar. Kan di Al-Quran juga kan begitu, kalau orang baik sama orang baik. Kalau orangnya tidak baik terus dapat orang baik, berarti di masa depan dia punya potensi untuk itu. Karena tetap dia akan selalu baik sama orang baik. Nah ya, buat anda yang sedang nonton ya, Termasuk kameramen dan sekitarnya. ya dan tim-timnya, ketika memulai proses jangan melupakan Allah ya. Karena Allah nomor 1. Takbir. Allah Akbar. Nah, mungkin yang terakhir Ibu. Nah, pesan-kesan untuk anak muda gitu biar dia bisa keluar dari zona nyamannya dan hidup lebih produktif lagi, hidup lebih bermanfaat lagi untuk orang lain itu kayak gimana sih? Ya, pesan-pesan buat anak-anak muda zaman now, jangan lupa terus semangat, terus gali potensi yang kamu miliki, karena potensi itu yang bisa membawa kalian meroket jauh, terbang Wah, kemanapun yang kalian mau. karena kesempatan tuh gak Gak ada datang dua kali ya. Tuh, Ini ada motivasi Bu. Ya, motivasi. dan boleh ada motivasi juga untuk genre, khususnya genre Bakti Jaya ya. Oke, genre Bakti Jaya, alhamdulillah ya luar biasa. Ini ada satu terobosan, kalian sudah berani keluar dari zona nyaman dengan memberanikan diri untuk bisa membuat satu terobosan yang saya yakin hari ini mungkin kalian juga nggak nyaman sebenarnya, karena ada rasa bingung, takut ketika mau ngelaksanain podcast, ya kan? Ya kan, pasti ada rasa grogi, aduh gimana ya gitu. Tapi itu ada satu langkah yang baik karena kalian sudah berani keluar dari zona nyaman. Nah, seseorang yang berani dari keluar zona nyaman adalah orang-orang yang pasti akan sukses ke depannya, insya Allah. Oke, terima kasih Ibu Rizky atas motivasinya. Sangat luar biasa banget ya ceritanya, terharu banget. Semoga kita juga bisa sesukses Bu Rizky, bisa sesemangat Bu Rizky, bisa se-powerful Bu Rizky juga gitu ya. Ya, satu lagi ya, nggak usah terlalu mendengarkan omongan-omongan negatif di luar sana.
omongan negatif itu hanya bisa membuat kita bikin lemah, tapi terus semangat walaupun mungkin di sekitar kalian itu ada hal-hal yang tidak support ya. Untuk episode kali ini cukup sampai sini aja. Jangan Jangan lupa lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.